Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Puluhan pengendara motor di Merauke ditilang polisi karena tidak menggunakan helm. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan 5 liter. Panitia Seleksi CPNS Pemprov Papua Selatan temukan peserta yang palsukan surat rekomendasi MRP. Pengendara motor di Merauke masih bandel. Mereka berkendara tidak menggunakan helm. Polisi yang sedang menggelar operasi keselamatan akhirnya menjaring puluhan pengendara motor di depan Satlantas Merauke. Selain tidak menggunakan helm, pengendara juga tidak membawa surat kelengkapan bermotor seperti STNK dan SIM. Karena ini adalah hari yang kedua. Ya, pada hari ini kami tadi pagi sudah melaksanakan sosialisasi dan sore ini kami melaksanakan penegakan hukum dengan memberikan masyarakat yang kita lengkap dalam berkendara, baik kaca spion, plat nomor, dan memakai helm. Kemudian kami juga memeriksa surat-surat. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat Kota Merauke agar tetap berlalu lintas, menggunakan helm dan kelengkapan lainnya, serta membawa surat-surat dalam kendaraan. Selain menindak pengendara, Satlantas Polres Merauke juga berkeliling menyosialisasikan tertib berlalu lintas di tempat umum. Operasi keselamatan lalu lintas Kartens digelar selama 14 hari. Polisi juga mengimbau warga tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi menangkap seorang pelaku pembunuhan yang terjadi di Kampung Tiba-Tiba, Distrik Abepura, Kota Jayapura saat malam pergantian tahun. JE sempat buron selama 1 bulan. JE diketahui merupakan seorang buronan lapas narkotika kelas 2A Doyo Baru yang melarikan diri pada 17 Oktober 2024. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Magbon mengatakan pelaku saat kejadian membunuh korban boy hanya karena emosi. Pembunuhan terjadi saat malam pergantian tahun ketika pelaku emosi saat ditegur oleh korban di pinggir jalan. Yang perlu kami sampaikan, yang bersangkutan ini ternyata juga DPO dari Lapas Doyo, ya Lapas Doyo, karena yang bersangkutan adalah narapidana narkotika. Ya, kami dapat tembusan beberapa waktu yang lalu setelah melarikan diri. Ternyata setelah diamankan, ya, kita lihat ada kecocokan dengan surat yang diterbitkan, surat DPO yang diterbitkan oleh Lapas Doyo. Tanggal tersebut yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun. Polisi juga berkoordinasi dengan Lapas Narkotika Doyo Baru untuk memproses pelaku dengan kasus melarikan diri dari lapas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR Mimika terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban perahu terbalik di perairan Puriri. Pencarian Amir Aco memasuki hari kelima. Tim SAR memperluas pencarian hingga 5 km dari lokasi kecelakaan. Pencarian Amir Aco dibantu oleh keluarganya. Pencarian dibagi menjadi 2 tim, yaitu di perairan Puriri dan perairan Pulau Tiga. Untuk hari ini memasuki hari kelima pencarian. Untuk hari kelima sendiri ini, untuk titik kecelakaan ini sendiri ada perubahan, sehingga hari kelima ini untuk area pencarian difokuskan ke titik di mana ditemukan coolbox dan barang-barang termasuk keranjang karaka dan barang-barang lain milik korban yang dalam pencarian atas nama Pak Amir.
Semoga hari ini pencarian membuahkan hasil, karena hari ini juga tim akan melaksanakan pencarian di sepanjang perairan mulai dari titik lokasi sampai ke Puriri, dari Puriri sampai ke Pasir Hitam, dan Pasir Hitam sampai ke Tanjung yang berikutnya itu Omoga, dan kemudian rencana akan menggunakan drone untuk pengamatan yang lebih luas terhadap area-area yang dicurigai kemungkinan besar posisi korban yang dicari Pak Amir berada di lokasi tersebut. Namun pencarian mengalami sejumlah kendala, diantaranya cuaca buruk sehingga korban belum berhasil ditemukan. Amir Aco hilang pada Jumat pekan lalu saat membawa karaka dari Asmat ke Timika. Kapal yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sudah lebih dari 2 tahun, warga Merauke harus bersusah payah membeli minyak tanah. Kalaupun ada, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah 5 liter minyak tanah. Seperti yang terlihat di pangkalan minyak tanah di Jalan Para Komando, Merauke, Papua Selatan. Warga sudah antre sejak pukul setengah 7 pagi, padahal pangkalan baru menjual pukul 9 pagi. Yanto, salah seorang warga mengaku harus berjuang untuk mendapatkan minyak tanah. Kendati sulit, Yanto tetap tidak ingin beralih ke gas LPG. Menurut dia, gas LPG lebih rumit dan berbahaya. Cukup lama? Kita ngantri nggak lama kalau yang... Oh, nggak lama Pak ya? Pak, masih sulit dapat minyak tanah Pak? Masih sulit? Ya? Masih sulit dapat minyak tanah? Oh, lumayan juga lah. Juga ya? Juga, ya. Kita harus ngantri beberapa minggu. Oh, baru dapat ya? Pak, di jatah berapa ini Pak? Kalau ini kita... 5 liter ya? Iya. 5 liter. Pak, tidak ada niat untuk beralih ke gas LPG? Sementara belum kayaknya. Belum ya? Kenapa Pak? Kenapa? Mungkin kita mahal? lihat berita-berita sekarang agak susah LPG. Oh gitu. Terus mungkin resikonya juga kita masih belum ada edukasi untuk terkait dengan masalah. Jadi masih LPG. takut gitu Pak ya? Iya, iya, iya. Ngantrinya tadi jam berapa jatahnya nih? Jam 8. Jam 8. Cukup lama juga ya Bu ya? Dapat berapa liter Ibu? Enggak, kadang-kadang dapat 10. Ibu sekarang ini masih sulit cari minyak tanah Ibu ya? Ya, Masih sulit ya? Ibu tidak ada niat untuk gunakan gas LPG Ibu? tidak. Tidak ada ya? Setiap pangkalan minyak tanah di Merauke diberikan jatah menjual minyak tanah ke masyarakat 2 kali dalam sebulan sesuai pasokan yang diterima, sebanyak 2 ton untuk sekali dropping. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berbagai cara dilakukan pelamar agar bisa lolos seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Hal ini terbukti ketika panitia seleksi menemukan salah satu calon peserta memalsukan surat rekomendasi yang dikeluarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Albert Rapami, kejadian ini sungguh mengejutkan banyak pihak. Peserta yang memalsukan surat rekomendasi sudah didiskualifikasi dan dinyatakan gugur. Dari hasil laporan masyarakat tersebut, ada MRP mengeluarkan berita acara kurang lebih 6 orang yang dinyatakan bukan orang asli Papua, tetapi mendaftar di formasi orang asli Papua. Dari 6 orang itu, 1 orang disinyalir menggunakan rekomendasi palsu atau yang di-scan. 5 orang itu karena kesibukan, karena orang yang banyak sehingga MRP tidak bisa memeriksa secara baik, tetapi sudah dipastikan bahwa 5 orang tersebut, 6 orang tersebut bukan orang asli Papua. Dan ada juga 1 orang yang mungkin belum lama berdomisili. Hasil penelusuran kami belum lama berdomisili di Merauke, langsung mengikuti seleksi. Saat ini panitia seleksi dan Badan Kepegawaian Nasional sedang melakukan proses akhir sebelum hasil tes CPNS diumumkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program pemeriksaan kesehatan gratis sudah berlangsung 2 hari. Untuk warga Merauke, tersedia 5 puskesmas yang siap memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga yang berulang tahun. Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudi Sufahriyadi, secara langsung melihat kesiapan Puskesmas Kelapa 5 Merauke yang siap melayani pemeriksaan kesehatan gratis.
Gubernur mengatakan dari 85 puskesmas di Provinsi Papua Selatan, baru 5 puskesmas yang siap melayani pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kesiapan kita menjalani programnya Pak Presiden. Saya udah cek, ini memang ada yang terbatas, tapi kita siap melayani masyarakat. Dari mulai pendaftaran sampai dan lain sebagainya, kita siap melayani masyarakat. Mau bawa KTP, bawa kartu keluarga, tidak bawa apa-apa, kita layani masyarakat. Sudah ada simulasi dan dinyatakan pasiennya sudah ada. Ulang tahun hari ini juga sudah ada. Untuk di Papua Selatan ada berapa puskesmas Pak yang menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan gratis ini Pak? Hari ini sudah siap ada 5. ada 5 puskesmas hari ini sudah siap. Semuanya di Merauke. Yang di Merauke. Pak, ini kan Yang di ada kabupaten lain campur dengan kabupaten campur lain. ya. Untuk keseluruhan ada puskesmas berapa di Papua Selatan ini, Pak Gub? 85 puskesmas di Papua Selatan. Pemerintah meluncurkan program kesehatan gratis pada 10 Februari lalu. Program ini baru sebatas pemeriksaan kesehatan. Warga yang ingin memeriksakan kesehatan bisa mendaftar di puskesmas yang sudah ditunjuk melalui aplikasi Satu Sehat. Selain itu, warga juga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 14 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Program pemerintah ini akan didukung 393 tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari, mengatakan program kesehatan gratis merupakan upaya program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan, jika ada warga terindikasi masalah kesehatan, pihaknya akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Nantinya pemeriksaan kesehatan gratis akan terbagi dari kelompok usia, sebab setiap kelompok usia memiliki kecenderungan masalah kesehatan yang berbeda. Kami menemukan tadi surprise sebenarnya bahwa masyarakat ketika ulang tahun dia memeriksakan, dia nggak sadar bahwa dia ternyata ada hipertensinya, tekanan darah tinggi, ada diabetesnya gitu. Ternyata kita temukan gitu. Jadi inilah baiknya kalau kita memang menjangkau lebih awal, lebih dini, sehingga masyarakat menyadari bahwa mereka, ternyata saya sakit, saya harus berobat. Begitu. Jenis pelayanan apa saja sih? Jenis pelayanannya kompleks ya. Kita ada ya berat badan, tinggi badan, lingkar perut ya, itu pastilah. Kemudian kalau memang dia kan kita melihat gula darahnya yang lansia itu pasti ya, gula darah, asam urat, kemudian kolesterol kita cek. Masyarakat diimbau memanfaatkan program cek kesehatan gratis guna mendeteksi masalah kesehatan sejak dini serta menekan angka kecacatan dan kematian akibat kondisi medis yang tidak terdeteksi sejak awal. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kodam 18 Kasuari saat ini masih terus melakukan uji coba program makan siang bergizi gratis di Papua Barat. Uji coba terus dilakukan agar dapat mengetahui porsi yang pas saat program ini berjalan. Pengujian dilakukan untuk berbagai tingkatan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Pangdam 18 Kasuari, Maijen Jimmy Ramos Manalu mengatakan ada 6.000 siswa yang akan diberi makan bergizi gratis oleh Kodam. Jadi kita sedikit banyak sudah melakukan evaluasi yang mana untuk melakukan pengelompokan wilayah-wilayah mana yang bisa dilaksanakan kegiatan, termasuk jumlah sekolah. Kita di sini hasil juga dari beliau kemarin pendapat kami ada 20 sekolah, baik itu tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Jumlah murid yang dilayani itu kalau nggak salah tersebar di Kodim dan Karem sekitar hampir 6.000. Program makan bergizi gratis di tanah Papua belum berjalan karena sebagian besar masih terkendala pembiayaan. Pembiayaan makan siang gratis di Papua tidak sama dengan di Pulau Jawa karena harga sembako di Papua lebih mahal. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.